Philadelphia, kasih persaudaraan, ya haleluya, lokasion. Ya, terima kasih untuk semua doa-doanya, dan tadi pagi sudah kami melaksanakan ibadah pentabisan dan pelantikan badan pengurus wilayah dan juga badan pengurus daerah Sinode GPT se-Indonesia. Dan karena situasi yang tidak memungkinkan karena pandemi, karena corona, sehingga kami melaksanakan dengan via Zoom meeting. Jadi tadi pagi saya di sini melaksanakan ibadah pelantikan ya dengan istri saya, karena memang harus diadakan demikian. Jika tidak ada pandemi ya kami mesti berkumpul di satu tempat. Ya, jadi menggunakan teknologi, menggunakan fasilitas yang ada untuk bisa melaksanakan ibadah pentabisan, dan semua berjalan dengan lancar. Memang ada sedikit kendala mengenai internet, itu hal yang lumrah. Karena secanggih apapun namanya menggunakan wifi internet pasti ada kendala, tapi tidak begitu lama karena semua berjalan dengan baik. Terima kasih, dan juga terus dukung dan doakan saya juga agar bisa melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, karena memang harus kami laksanakan. Saya laksanakan tugas ini ya, bagian dari masuk dalam kepengurusan Sinode GPT ya. Kami menggunakan hashtagnya GPT Rumah Kita. Itu yang harus saya sampaikan juga kepada seluruh Prakasion ya, jadi hashtagnya adalah GPT Rumah Kita, karena menjadi rumah kita ya harus kita dukung semuanya ya. Puji nama Tuhan, dan bersyukur pada malam hari ini kembali kita berkumpul untuk terus belajar firman pengajaran, melanjutkan dari ibadah yang sudah kita lalui, baik ibadah PA yang lalu, Kamis yang lalu, kemudian Minggu, dan sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dari Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Tetap kita buka dalam Markus 7 ya. Yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri untuk ibadah live streaming ini ya. Jangan hanya menonton orang ibadah. Kalau kita buka Alkitab ya kita baca ya, kita mendengarkan. Jadi kita beribadah, baik ibadah offline atau online. Jadi jangan menonton orang ibadah. Kalau menonton orang ibadah itu tidak ada aktivitas sama sekali. Ya hanya melihat handphone ya sudah, tidak ada kegiatan, hanya menonton aja. Kita ibadah ya, beribadah bersama, bukan menonton orang ibadah. Markus 7 ayat 31 sampai 37, silakan berdiri ya. Kita akan membaca bersama-sama ya, kita baca bersama saja, tidak usah bergantian ya, bersama. Kita baca judulnya terlebih dahulu, Markus 7 ayat 31 sampai 37. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, Lukas 1 ayat 37. Kalau kita memperhatikan ayat ini, memperhatikan bagaimana Yesus bekerja, dia sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan kita tidak boleh membatasi cara kerja Allah. Dan sangat-sangat dilarang untuk menentukan bagaimana cara Allah bekerja, cara Yesus bekerja untuk menyatakan kuasanya.
Di sini ada orang yang membawa, dia meminta supaya Yesus meletakkan tangan. Ayat 32. Tapi pada kenyataannya Yesus tidak melakukan yang diinginkan orang ini, yang membawa orang yang sakit ini. Tapi Yesus langsung memasukkan jarinya, bukan meletakkan atau menumpangkan tangan atas orang itu. Ini juga suatu pengajaran, juga peringatan untuk kita. Jangan pernah mengatur-ngatur Yesus bagaimana caranya menolong. Kita ini siapa mau mengatur Yesus? Tidak ada hak sama sekali. Tugas kita berdoa, memohon, berserah kepada kehendak Tuhan yang jadi. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Dia berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lagi, saya sampaikan tugas kita memohon kemurahan Tuhan, memohon keajaiban Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan bagaimana cara Yesus bekerja, jangan coba-coba menyuruh. Ini peringatan untuk kita, ya. Ingat siapa kita ini. Yesus mau mengabulkan doa kita, itu sudah luar biasa, puji Tuhan. Ya, dan dia kalau bekerja itu sungguh luar biasa. Ya, puji Tuhan, ya. Ya, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu, ya. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Ini juga cara Yesus bekerja, bisa langsung di hadapan orang banyak, bisa dia mengajak untuk sendiri orang ini. Yang artinya Yesus dalam menyembuhkan seseorang itu dilihat kasus per kasus. Dan Yesus yang paling tahu bagaimana cara menolong orang, bagaimana cara menyembuhkan orang. Bisa langsung di depan orang, bisa hanya dengan kata-kata. Ingat waktu perwira di Kapernaum mau minta, Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, cukup berkata-kata. Dan di sini Yesus menyembuhkan beda lagi. Perhatikan ya 33 yang A itu. Dan sudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, memisahkan dia. Yesus membutuhkan suatu pelayanan yang sangat privasi atau pribadi kepada orang ini. Karena orang tuli gagap itu pasti dia merasa terisolasi. Pasti dia merasa sendiri. Dan Yesus mau memberikan suatu pelayanan pribadi, pelayanan yang khusus kepada orang ini. Yesus mau menunjukkan dia care, dia peduli dengan orang ini. Jadi secara pribadi. Artinya kalau Yesus menolong itu, ya yang paling tahu Yesus caranya. Entah dengan orang banyak dilihat atau sendirian. Ya. Di sini orang ini mendapatkan pelayanan khusus. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, baru ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Yesus kalau mau menolong kita, di luar akal pikiran kita. Orang yang mengajak ini pikirannya Yesus menumpangkan tangan. Karena mungkin dia melihat bahwa Yesus kalau menyebutkan yang lain juga dengan menumpangkan tangan. Dipikirnya Yesus punya satu cara. Pikiran manusia kan begitu, sempit kan. Yesus tidak. Dengan cara Yesus menyembuhkan ini juga membuka mata kita bahwa kalau Yesus menolong banyak cara. Dan di luar pola pikir kita. Orang ini berpikir Yesus menumpangkan tangan. Tapi yang dilakukan Yesus tidak. Malah memasukkan jarinya. Mengapa? Ada sentuhan langsung kepada titik yang perlu disembuhkan. Yesus kalau menolong orang langsung kepada pusatnya, kepada sumbernya. Jadi Yesus kalau menyembuhkan itu mantap langsung. Ya. Kepada sakitnya apa, ya katakanlah didiagnosa apa, yaitu sumbernya. Yesus kalau menyembuhkan itu enggak direko-reko, enggak dikira-kira, pasti kepada sumbernya langsung. Telinga ya langsung, mata ya langsung. Tidak dikira-kira. Kalau di akhir zaman ini ada orang yang mau menyembuhkan dengan obat yang kira-kira, BE waras. BE waras. Di dalam Yesus tidak ada kata BE, tidak ada. Semua itu pasti. Dalam Yesus itu ada kepastian. Pertolongannya itu pasti, enggak BE. Puji Tuhan. Ya, mari dengan kisah ini kita belajar. Memang belum tuntas ya.
saya bikin bagian ketiga. Karena tetap harus ada yang kita ungkapkan dari ayat ini dan kita belajar. Inilah firman pengajaran. Kita belajar secara tuntas. Ya. Ada 2 poin yang disembuhkan. Telinga sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, tapi kita ulang membaca dulu di Matius 7 ayat 24. Kan ada 2 poin ya. Tuli dan gagap, berarti telinga dan mulut atau cara berbicara. Kita baca lagi, ya. Kenapa saya katakan kita baca lagi? Karena sudah kita baca ibadah-ibadah yang lalu. Matius 7 ayat 24. Ya. Matius 7 ayat 24, ya. Ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jadi mengapa tuli itu disembuhkan dulu? Supaya apa? Bisa mendengar perkataanku ini. Mustahil seseorang menjadi pelaku firman kalau dia belum mendengar perkataan Yesus. Sangat tidak mungkin kalau orang itu, Tuhan aku rindu jadi pelaku firman, tapi dia tidak mau mendengarkan firman. Jelas tidak mungkin. Karena itu berdasarkan ayat ini, sesuai dengan urutannya, setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar dulu dan melakukannya. Berarti mendengar dulu baru melakukan. Jadi bukan melakukan baru mendengar. Artinya apa? Dalam kita menjadi pelaku firman, harus punya telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 itu kan dijelaskan cara mendengarkan itu. Sejenak kita ke sana. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Sebelum ke ayat berikutnya di 1 Samuel, kita ke Yakobus dulu. Karena masalah mendengar ini juga perlu kita ketahui supaya kita tidak salah. Yesus mau mengajar kita sebelum menjadi pelaku firman, jadilah pendengar yang baik. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Kita baca judulnya. 1, 2, 3. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi sebelum menjadi pelaku firman di ayat yang ke-22 saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Artinya sebelum menjadi pelaku firman, cara kita mendengar harus diperbaiki dulu. Makanya Yesus menyebutkan yang tuli itu tadi. Supaya bisa mendengar firman. Ini cara mendengar firman begini ya. Ya. Cepat untuk mendengar. Jadi saat firman disampaikan, saat ada penjelasan harus cepat mendengar. Namanya cepat mendengar harus fokus. Setiap orang yang mendengarkan penjelasan, kalau enggak serius, enggak fokus, akan susah mengerti. Jadi harus fokus. Dan malam hari ini juga kita siapkan telinga kita baik-baik. Jangan gampang mendengarkan yang lain. Mungkin diajak ngobrol sebelahnya. Karena bukan tidak mungkin dalam ibadah pun saat firman disampaikan, ada kiri kanan yang ngajak ngobrol. Sementara dipending dulu nanti saja. Fokus dulu dengan firman, setelah ibadah silakan ngobrol sampai malam, sampai pagi silakan. Karena apa? Cepat untuk mendengar gitu loh. Nanti kalau nggak cepat untuk mendengar, nanti kalau ada kalimat-kalimat yang kira-kira nggak dipahami, dia bingung. Karena setiap yang dijelaskan itu selalu berurutan penjelasannya, kronologisnya jelas. Makanya harus fokus mendengarkan. Nggak bisa dengan nyantai-nyantai, nggak bisa. Ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Setiap firman disampaikan itu jangan langsung ditanggapi, jangan langsung dikomen, lambat untuk berkata-kata. Perhatikan dulu, pahami dulu, dan juga lambat untuk marah. Di sini, marah di sini bukan marah kalau kita memarahi anak-anak. Bukan kita marah orang tua bengkerengan dengan siapa begitu, tidak. Tapi khusus untuk marah di sini adalah saat kita dengar firman mungkin terkena langsung tersinggung marah-marah.
yang dikatakan pasti ada informasi dari yang lain atau ayatnya dicari-cari. Jadi marah di sini maksudnya bukan marah secara fisik sehari-hari, tapi marah saat dengar firman. Karena juga ada sidang jemaat yang begitu terkena firman langsung marah. Dikiranya pendetanya cari-cari informasi dan ayatnya disiap-siapno untuk menyinggung perasaan. Itu ada terjadi. Lama ndak ibadah begitu masuk jeret kena. Dikiranya saya mendapatkan informasi. Nggak terima beliaunya. Langsung keluar, pindah sampai sekarang ndak kembali. Karena apa? Lama ndak ibadah begitu datang tek langsung kena. Apakah saya mesti kepo cari-cari ayat? Tidak. Seharusnya orang yang demikian itu mengerti bahwa kalau kita kena firman berarti Allah mengasihi. Itu tadi kalau rohani anak-anak seperti itu. Kerohanian tidak ditentukan oleh usia. Usia boleh sampai 70 lebih. Rohani belum tentu dewasa. Buktinya salah seorang ini dia sudah punya anak-anak. Ya, punya anak. Lama tidak datang cet langsung kena firman. Masalah kesetiaan. Dikiranya saya mencari-cari. Minggu berikutnya tak lihat tidak datang sampai sekarang. Sudah pindah tempat. Apakah saya gandoli? Tidak. Tapi prinsip saya, di mana kamu jatuh, di situ kamu bangun. Di sini kita jatuh, ya di sini kita bangun. Bukan di lain tempat bangunnya, keliru. Tapi kalau kita sadar bahwa firman itu untuk mengubahkan kita harus bersyukur. Kalau kita kena firman, berarti Allah sayang aku supaya dipulihkan. Itu rohani yang bertumbuh. Nah, kalau kena firman, sudah usia lanjut, kena firman gondok, nesu, itu rohaninya anjlok. Yes. Susu untuk balita. Yang mau dewasa, tambah keras makanan. Jadi mengapa disembuhkan dulu tuli itu? Karena supaya bisa mendengar. Ini loh dikatakan ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi amarah manusia itu tidak ada kebenarannya. Apalagi marah sama yang menyampaikan. Dikiranya mencari-cari ayat. Tidak ada kebenaran. Ubah pola pikir kita. Ubah cara kita memandang. Bahwa kalau aku terkena firman, berarti Allah menyayangi aku bersyukur. Itu yang betul. Karena anak yang kukasih ku tegur dan ku hajar. Wahyu 3 ke 19. Ya, itu. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi kalau terima firman harus dengan lemah lembut, artinya dengan rendah hati, nggak bisa tinggi hati. Firman Allah nggak bisa masuk kalau kita tinggi hati, kalau kita sombong, itu firman Allah nggak bisa masuk, nggak bisa mengubahkan hidup kita. Kalau kita mau diubahkan harus terima dengan lemah lembut, harus dengan rendah hati. Memang kadang manusia itu sombongnya minta ampun gitu loh. Ibadah datang, firman sampaikan dengar, tapi hatinya tertutup. Mengeraskan hati untuk terima firman. Bagaimana bisa diubahkan? Bagaimana bisa kuat kalau ada ujian hidup? Kalau terima firman aja enggak lemah, lembut. Sampai diajari loh. Jadi ayat 19 sampai 21 ini, itu respon terhadap firman Tuhan. Makanya harus dibereskan dulu kehidupan kita yang ada di ayat 19, 20, 21. Sebelum masuk ke ayat 22. Yaitu menjadi pelaku firman. Mulai sekarang koreksi hidup kita. Bagaimana cara kita dengar firman? Apakah dengan kesombongan? Apakah dengan kerendahan hati? Yang tahu ya diri kita. Pokoknya kalau mau hidup kita dipulihkan, hidup kita akan diubahkan, harus terima firman dengan lemah lembut. Dengan rendah hati. Kalau enggak, sampai kapanpun tidak akan berubah. Dan hidup kita tidak akan bisa berkembang, stagnan. Kalau mungkin ya juga bisa jatuh. Kalau kita terima firman dengan kekerasan hati kita, hidup kita akan stagnan, juga bisa terjadi, juga bisa jatuh. Enggak ada pertumbuhan sama sekali, enggak ada. Jadi mengapa Yesus menyembuhkan orang ini yang tuli dulu? Supaya bisa mendengar. Kalau sampai masalah mendengar disampaikan pada malam hari ini,
Berarti Allah mau kita sungguh-sungguh bisa mendengar firman dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan saat firman disampaikan. Karena nanti nubatan Amos 8 akan terjadi. Pada saatnya nanti tidak ada firman lagi. Nah, selagi ada kesempatan firman disampaikan, terima dengan segala kerendahan hati, kita terima sebanyak-banyaknya. Karena hanya firman yang akan menuntun kita. Kenapa? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amsal. Amsal 29. Amsal 29. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bersama kita baca 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amin. Jika tidak ada wahyu, tidak ada firman, menjadi liarlah rakyat. Hidup kita tidak terkendali jika tidak ada firman. Berbahagialah, diberkatilah orang yang berpegang pada hukum, pada firman. Jadi yang berpegang pada firman itu diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan loh. Jadi bagi semua keluarga Sion, mulai malam hari ini, kuatkan iman kita, teguhkan iman kita. Tuhan, aku mau setia berpegang pada hukum-hukummu, titah-titahmu. Daud katakan, aku mau tekun mentaati titah-titahmu dan merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1. Ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat, titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Kehidupan yang mau merenungkan firman Tuhan, yang setiap pagi diisi firman Tuhan, setiap hari diisi firman Tuhan, hidupnya akan terarah, terkontrol, dan tidak tersesat. Karena itu Yesus menyembuhkan orang ini telinga dulu, bukan gagapnya dulu. Itu yang disembuhkan, telinga dulu baru mulutnya. Kenapa? Mendengar. Mulut bicara soal perkataan, bicara soal pelaku firman. Karena apa? Pelaku firman bukan hanya perbuatan. Perkataan pun juga dikatakan sebagai pelaku firman. Sebelum jadi pelaku firman, dengarkan firman dulu. Jadi yang disembuhkan bukan gagapnya baru tuli. Tapi tuli dulu baru gagap, karena beresnya telinga itu harus diutamakan. Sesuai dengan Yakobus tadi, 3 ayat itu untuk mengoreksi cara kita mendengar baru menjadi pelaku firman. Jadi semua itu berkesinambungan, berhubungan. Jadi Allah menghendaki bereskan telinga kita dulu sebelum menjadi pelaku firman. Haleluya. Oke. Kita kembali ke sini, ke Matius 7 ayat 24 tadi. Sekarang kita masuk ke 1 Samuel 3:10. Sudah kita baca. Kita baca lagi, ya. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10, ya. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10, ya. Hari-hari ini Samuel trending topik, ya. Oke. Enggak apa-apa, ya. Saya makin bersemangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya. Ya. Jika Tuhan izinkan minggu depan ganti nama, enggak apa-apa, ya. Oke. 1, 2, 3. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Puji Tuhan. 2 kali dipanggil baru mendengar. Ya memang kadang tidak fokus 2 kali. Kadang tidak fokus tambah 3 kali. Gak fokus berkali-kali baru noleh. Apa? Peng 10 kali. Ya tergantung cara mendengarkan. Jadi orang tua kalau memanggil anaknya belum noleh, jangan putus asa. Caranya tingkatkan intonasinya. Dan disetai rodok menggetak. Wih,
Wah, gitu mungkin bisa noleh. Kadang anak kalau udah fokus mainan itu nggak ngereken dipanggil itu. Kadang dengan sentuhan. Nah, baru. Mau dijawil, mau diutek-utek, mau apa gitu loh. Sampai dia menoleh. Itulah kehidupan kita. Kadang kita disampaikan firman, enggak ngereken. Nanti Allah baru jawil, rungokno gitu. Itulah gambaran hidup kita. Dikasih nasihat firman, enggak mempan, gitu. Dan peristiwa baru sadar. Itulah kita gambarannya gitu. Oke. Mulut untuk berbicara. Ya. Yesus menyembuhkan tuli dan gagap atau mulut. Mengapa juga perlu disembuhkan? Yesaya 54. Ya. Ulang kita membaca ayat ini, ya. Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya. Yesaya 50 ayat yang keempat. Satu, dua, tiga. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji Tuhan. Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Allah menghendaki mulut kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Allah menghendaki ucapan kita menjadi pemberi semangat bagi yang letih lesu, bukan malah menjatuhkan. Yesus dalam setiap berkata-kata selalu membangkitkan semangat, membangkitkan energi orang lain, memberikan suatu motivasi. Yesus tidak pernah menjatuhkan orang, membangkitkan orang dengan ucapan. Allah merindukan, Yesus merindukan kita pada malam hari ini. Kita koreksi masing-masing pribadi kita. Sudahkah perkataan kita bisa menjadi berkat atau belum? Itu tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Sebelum kita mengoreksi orang lain, koreksi diri sendiri dulu. Sudahkah perkataanku menjadi berkat? Direnungkan. Kita kembali ke Markus 7 ayat 35. Kan di sana sentralnya ya. Kita baca bersama. Langsung ayat yang ke-35. Ya, itu saya beri underline ya, garis bawah yang penting ya. Kita baca di Markus 7 ayat 35. Ya, karena ini PA ya, kita pelajari kata demi kata ya, bagian demi bagian. 1, 2, 3. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Itu saya beri garis bawah di situ. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Mengapa Yesus membuka ikatan lidah orang ini sehingga dia bisa berkata-kata dengan lancar, dengan baik. Yesus kalau memilih seorang, Yesus kalau menolong seorang, Yesus kalau memberikan suatu keajaiban bagi seseorang, ada rencana besar. Yesus kalau memilih seorang, ada rencana besar. Menjadi kesaksian. Aku menceritakan perbuatan yang ajaib. Pemazmur mengatakan. Jadi perbuatan ajaib Yesus itu bisa jadi suatu kesaksian. Nah, kita yang menyaksikannya. Bahwa di dalam Yesus ada keajaiban yang luar biasa. Itu. Membuktikan, menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sejenak Lukas 1:37 ya. Itu dibatasi, kita akan kembali. Lukas 1:37 ya. Lukas 1:37 ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi Yesus sanggup menyembuhkan, Allah sanggup menyembuhkan tuli dan gagap. Tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tadi lagu yang ketiga. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Pasalnya tak berubah. Ya memang tidak pernah berubah.
Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Oke, kita kembali ke sana ya, di Mazmur 7 tadi, berkata-kata dengan baik. Kita perdalam mengenai ia berkata-kata dengan baik. Oke, mengapa harus berkata-kata dengan baik? Karena perkataan ada kuasanya. Perkataan memiliki kuasa untuk menghancurkan atau menyelamatkan. Karena itu jaga perkataan kita. Jangan sampai menghancurkan. Tapi Allah menghendaki bisa menyelamatkan, memberikan suatu semangat baru. Amsal 12 ayat 6. Amsal 12 ayat 6. Amsal 12 ayat 6. 1, 2, 3. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Perkataan itu memiliki kuasa, karena itu jaga baik-baik. Perkataan orang fasik yang tidak hidup dalam kebenaran menghadang darah, menimbulkan suatu petaka. Penumpahan darah itu petaka, tetapi kontradiksinya mulut orang jujur yang hidup dalam kebenaran menyelamatkan orang. Berarti mengapa Yesus menyembuhkan orang gagap ini? Agar dia bisa berkata-kata dengan baik, supaya dengan kata-katanya dia bisa memberkati banyak orang. Kata menyelamatkan itu menjadi berkat. Jadi perkataan kita ini ada kuasanya, keluarga Sion. Jangan remehkan perkataan kita. Hidup kita adalah bait Roh Kudus. Jadi setiap ucapan kita harus bisa menjadi berkat. Jangan suka kata-kata kita menjadi kehancuran bagi yang mendengarkan. Lidah seorang murid memberikan suatu semangat. Semua, baik Bapak, Ibu, Yudsion juga. Pakailah kata-kata yang bisa membangun, bisa memberikan suatu semangat yang baru kepada yang mendengarkan. Ya memang sih masalah kata-kata ini kembali kepada masalah penguasaan diri, buah roh yang ke-9. Kalau orang tidak bisa menguasai dirinya, itu berdampak kepada perkataan. Apalagi saat diambang kemarahan, tensi tinggi, itu biasanya lepas kontrol tentang perkataan. Yang muncul sumpah serapah, bermacam-macam lah seperti itu. Itu kan menghancurkan. Waspada dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita. Dalam terjemahan lama, lidah orang benar itu dapat memeliharakan orang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata-kata orang jujur itu menyelamatkan. Ya, ini saya ambil terjemahan yang lain supaya lebih memahami. Pada bagian B kan dikatakan mulut orang jujur itu menyelamatkan orang. Nah, kalau dalam terjemahan lama, lidah orang benar itu atau yang hidup dalam kebenaran memeliharakan orang. Jadi orang mendengarkan perkataan kita merasa terpelihara, merasa ada sukacita, merasa ada suatu kedamaian. Bapak Ibu, semua Yudsion juga yang ada pada malam hari ini, juga yang mengikuti ibadah live streaming, monggo belajar jaga perkataan ya. Dalam hidup sehari-hari, jaga perkataan kita. Dalam bahasa Jawanya, omong saomong ngati-ngati. Kalau sudah kondisi emosi nggak stabil, dalam kenesuan, tahu dalam kenesuan? Dalam kenggondoan, tahu kenggondoan? Dalam kemuring-muringan, tahu kemuring-muringan? Oke. Lebih baik diam. Karena kalau dalam kenesuan, keemosian, kemuring-muringan, kemangkelan, kendongkolan, kalau kita tidak bisa menguasai perkataan, pasti muncul perkataan yang tidak baik. Karena apa? Dari hati muncul perkataan. Saran saya, pendam kalimat, kalau perlu tutup mulut, ojo ngomong, wis. Pasti nanti kata-katanya nggak enak didengar. Pernah mendengar orang yang kalimatnya nggak enak begitu? Nggak pernah dengar, puji Tuhan, karena nggak ada respon. Ya. Atau setiap hari sering dengan orang yang mengatakan nggak enak gitu? Ya, oke lah.
Kalau saya bolak-balik dengar. Ya di pekerjaan, di mana juga sering dengar. Itu sebagai pembelajaran buat saya. Bahwa memang tidak mudah menguasai kata-kata. Sudah kerjaannya berat, mau nagih, susah, gegeran terus. Saya dapat saksian dari saudara saya, dia kerja di suatu instansi bagian penagihan. Ini juga saudara seiman, tapi dia beribadah di gereja yang lain. Tapi dia sering sharing dengan saya, kalau ketemu mesti sharing. Dia di bagian penagihan. Dan teman-temannya itu heran. Sembulut apapun orang yang ditagih itu, kalau dia yang maju, gol. Kalau temannya itu isok gegeran. Sehingga kalau temannya itu mau menagih seseorang yang alot, langsung dia ke saudara saya ini. Ya. Mas, tolong mas, iku wanggil. Apa? Iku tak tagih wanggil. Wes gampang, besok aku tak ronong. Loh, begitu besok ke sana dapat tagihannya. Si teman heran, loh kok iso? Ya iso biasa, ya aku yang ngomong gak aneh-aneh kok biasa kok. Dia cerita ke saya. Kan saya dipanggil om ya. Ya om, ya aku yang ngomong ya biasa ya, tak sondoi, tak alusi. Coba. Dari kata-kata itu bisa mencairkan tagihan coba. Tapi kalau kita punya kata-kata yang emosional, namanya orang jasa, nah gitu kan jasa juga. Kalau nggak bisa diatur kata-katanya, nggak isok gol. Dia nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya ilmu pelet pengasihan, nggak ada. Tapi dia selalu mengatur kata-katanya. Dan memang saudara saya ini setiap hari selalu lihat status saya. Dan selalu dia langsung kontak ke saya di Japri. Mesti pakai ini, ikonnya begini 3 kali, selalu, setiap hari, selalu. Saudara saya ini. Dan saya balas ini 3 kali. Tidak pernah 2 kali, 4 kali, tidak pernah saya balas. Pas 3. Supaya apa? Imbang. Gitu. Selalu, setiap pagi. Jadi firman yang saya ambilkan sebagai status itu dia membaca. Itu dia lakukan. Direspon. Padahal dia tidak satu grup WA. Setiap hari selalu merespon. Kadang kita yang satu grup itu tidak direspon gitu loh. Ini tidak satu grup. Dia di luar kota lagi, enggak di Surabaya. Tapi selalu merespon. Lah kita, bukan ini enggak grup yang lain, itu gembalanya kasih ayat yang merespon ya itu saja, yang lain tidak merespon. Ya memang gembalanya enggak menuntut, enggak, gembala yang di sana enggak, ini enggak nuntut ya. Yang penting dibaca gitu. Gembala yang di sana gitu. Jadi saya lihat enggak apa-apa, yang penting saya cek oh dibaca. Memang tidak harus merespon, tapi membaca. Ya kan bisa dilihat oh, klik tekan info kan tahu siapa yang membaca. Dan yang paling parah menyedihkan adalah diberi tapi nggak dibaca. Tapi di anggota grup. Kan bisa tahu toh caranya pasti semua tahu lah soal WA itu kan. Tekan pojok kanan atas ada titik 3, klik tekan info nanti tahu siapa yang membaca. Oke, saya tidak membahas masalah respon dan tidak, tapi kesaksian bahwa saudara saya ini dengan kata-kata yang lembut bisa meruntuhkan hati orang yang mokong tidak mau membayar tagihan. Kuasa perkataan luar biasa. Nah, kalau mereka saja mempraktekkan, masa kita tidak? Ya. Artinya apa? Orang yang keras hati itu, yang mungkin mokongnya minta ampun, bisa lunak dengan kata-kata yang lembut. Memang butuh waktu, nggak bisa langsung. Tapi Yesus mengajar, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kata-kata orang dalam kebenaran itu bisa memeliharakan orang, menyelamatkan. Makanya kata-kata kita harus dijaga dengan baik. Orang bisa menghargai kita dari kata-kata kita. Dan orang bisa melihat tingkat ilmumu seberapa itu dari kata-kata kita. Orang bisa tahu level pendidikan kita dari cara kita
bicara. Bisa dinilai loh. Orang nggak tanya kamu bagaimana level pendidikanmu. Diajak ngobrol, orang bisa tahu, oh segini dia levelnya. Jadi cara ngomong, cara bicara itu bisa menunjukkan siapa kita. Jangan jawab Indonesia loh ya, siapa kita gitu. Perkataan memiliki kuasa karena ada akibatnya. Hati-hati. Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Silakan disiapkan dulu. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Perhatikan ayat ini. Jadi orang yang lancang mulutnya itu ya suka dengan kata-kata yang ya menyakitkan hati, suka melalani hati, dan suka membuka rahasia orang. Padahal dia tidak ada sangkut pautnya dengan masalah orang itu. Dia suka mengumbar-umbar woro dalam bahasa Jawanya. Padahal tidak ada hubungan sama sekali. Itu konflik dengan dia tidak. Tapi namanya ya mirip dengan istilah bocor mulut. Ya, mulutnya bocor. Hati-hati ya dengan orang seperti itu. Dan juga peringatan untuk kita. Jangan suka mewartakan rahasia orang. Kadang ada orang berbicara, tak ceritani ya, tolong jaga rahasia ini. Oke, ya gitu. Loh, suatu saat nanti dia berbicara kepada yang lain. Padahal sudah sepakat menjaga rahasia. Itu namanya, nah itu tadi. Tapi ya memang salahnya orang ini mengapa gampang mempercayai gitu. Makanya kalau punya rahasia yang betul-betul rahasia, lebih baik pendam saja dan ceritakan kepada orang-orang memang berkualitas menjaga rahasia. Hati-hati ya. Ingat, pada malam hari ini kita diperingatkan oleh Allah supaya menjaga mulut kita ya. Memang sih orang kalau lancang mulut itu ngeri ya. Bisa menyakitkan hati orang yang mendengarkan. Orang yang lancang itu ya apa ya, kata-katanya itu tajam gitu. Omong gitu. Dan yang paling parah ini suka membuka rahasia orang. Mungkin dia bangga ya kalau bisa membuka rahasia orang begitu ya. Padahal nggak ada untungnya sama sekali loh. Malah dia bisa dibenci loh. Jadi kalau kata-kata kita tidak baik, merugikan diri sendiri. Coba perhatikan itu, renungkan itu. Kalau kata-kata kita tidak baik, itu sebagai bumerang untuk kita. Menjatuhkan diri kita. Dan merendahkan martabat kita juga. Tapi kalau kata-kata kita berkualitas, orang yang mendengarkan senang. Ini memang perkataannya berilmu ya. Mantap kata-katanya. Itu. Jadi mari kita belajar pakai kata-kata yang baik. Kata-kata yang apa ya, pasaran gitu, janganlah. Ya depannya B, depannya G, segala macam itu. Kadang kan ya memang sih terlontarkan mudah gitu kan. Depannya B, belakangnya H itu loh. Terus kalau lagi marah kan seperti itu ya. Memang kamu B, belakangnya H gitu kan. Terus juga menghadapi anak yang mungkin diajari nggak iso-iso, langsung depannya G, belakangnya K, mesti begitu. Bagi orang tua saya sarankan jangan pakai kata-kata itu. Paham tuh maksud saya? Oke. Kalau paham, yang sudah bilang paham, jangan sampai katakan itu kepada anak-anak kita, juga kepada yang lain. Mereka bukan berarti depannya B atau H, belum mengerti, belum paham. Karena tingkat pemahaman setiap anak tidak sama. Ada yang cepat nyantol, ada yang lemot. Loh, anak dua pun itu cara nangkapnya nggak sama. Jadi nggak bisa dikatakan kamu B, belakangnya H. Ya mungkin beda. Dan saya pun bersyukur
tidak pernah mengatakan itu kepada anak didik saya, juga kepada anak-anak saya, tidak pernah. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Ya, ya kepada anak saya di PGRI pun saya katakan, ya memang kamu belum pandai, gitu aja. Pak, kok susah? Iya, kamu belum bisa, kamu belum pandai, gitu aja, wis gitu aja. Ya. Jadi semua yang sudah, waduh kemarin aku mengatakan kepada anak-anakku, tidak apa-apa, yang lalu biar berlalu. Yuk sekarang berubah, mulai malam hari ini berubah. Mulai saat ini berubah. Jangan katakan itu lagi. Ya, apalagi seorang bos yang punya karyawan, mungkin karyawannya mengokong, kan biasa mentang-mentang gitu kan. Sebaiknya jangan. Pakai kata-kata yang lain. Masuk kita ini sudah diberkati dengan banyak firman masih pakai pola itu kan kayaknya pola yang lama ya gitu kan. Memang saya sadar, saya paham kalau lagi mangkel, dalam kemangkelan, dalam kenesuan, dalam kenggondoan, itu pasti gampang terlontar kata-kata itu. Tapi kita sudah di dalam Tuhan, dalam pengajaran. Apalagi bapak yang ganteng-ganteng, ibu yang cantik-cantik, ya masuk kata-kata seperti itu muncul. Yutsio yang oke, wajahnya cute habis, masuk kata-kata itu muncul, kan ya gak pantas gitu loh. Gagah tapi kata-kata seperti itu kan ya gak pantas. Kita pakai kata-kata yang gentle, yang elegan gitu loh, keren. Seperti artis di sinetron yang mamanya itu loh, saya seneng kalimatnya, keren itu sekali. Memang itu sinetron ya diatur tapi elegan. Mamanya Aldebaran. Itu saya seneng itu. Itu mamanya itu ya. Itu ada nenek seperti itu ucapannya. Aduh. Cucunya seneng, mantunya seneng. Itu kata-katanya elegan loh. Kadang pakai bahasa Inggris. I see. Thank you ya. Keren. Itu nenek. Memang itu sinetron ya, tapi saya lihat sisi baiknya, itu perlu dicontoh loh. Dalam telepon pun ada etikanya, itu pakai handphone. Oke, I see, oke. See you. Keren loh, itu. Ya bocah, ya. Gak keren. Ya keren tuh itu. Itu nenek gitu keren loh. Bicaranya halus. Sampai dia muka ujian. Oke, mama paham. Oke ya, enggak apa-apa. Oke, see you. Oke. Be careful. Wah, keren. Hati-hati yo, nang dalan yo. Beda. Itu elegan. Ibu-ibu boleh mencontoh loh. Memang tidak harus seperti bahasa Inggrisnya wangel pancene. Minimal cara menyampaikan sesuatu, cara menyampaikan kata-kata, memang itu sinetron yang diatur sutradara. Tapi kan kita ambil sisi baiknya. Saya suka itu. Memang saya tidak ikuti setiap hari, ya sekali-kali. Tapi begitu lihat, yang saya tuju itu bukan tokoh yang lain. Saya tunggu kalimat apa berikutnya, keren gitu. Elegan. Cara berpakaiannya juga, itu nenek oke gitu ya. Simple tapi beautiful gitu. Nice, indah sekali. Itu nenek yang oke. Ya ini buat nenek-nenek bisa untuk pelajaran itu. Ya, bagi para nenek bisa meniru mamanya Aldebaran ini. Saya ngomong gini di live streaming dari promo sa Indonesia nih ya, makanya nanti semua lihat nanti. Enggak apa-apa untuk pelajaran. Enggak. Jadi kalau lihat sinetron itu lihat sisi baiknya. Gitu. Tapi jangan niru yang gosip-gosipnya, jangan. Ya, jaga ya perkataan kita. Bikin kata-kata yang elegan gitu loh. Karena apa? Orang yang dengarkan senang. Dan ditunggu-tunggu kalimat berikutnya. Tapi kalau kalimatnya tidak asik itu rasanya ini lagi orang ini. Bisa dihindari loh. Paling kalimatnya gitu-gitu aja. Dihindari loh. Jadi Allah menyembuhkan orang gagap ini supaya pengikat lidahnya terbuka agar mengatakan kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang elegan yang bisa menjadi berkat. Itu kata-katanya. Ya. Perkataan memiliki kuasa karena bisa mengubah keadaan. Keadaan yang damai bisa berubah jadi kacau gara-gara salah bicara. Hati-hati. Amsal 17 ayat 27. Amsal 17 ayat 27.
1, 2, 3. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Amin. Orang yang berpengetahuan, perhatikan ini ya, berpengetahuan menahan perkataannya. Menahan artinya bisa mengendalikan. Orang yang berpengetahuan itu adalah orang yang berhikmat. Bagaimana dia bisa mengatur kata-katanya, dia bisa menahan perkataannya. Dia bisa menguasai perkataannya. Itu orang yang berpengetahuan. Tapi jika tidak berpengetahuan, dia akan gampang mengumbar perkataannya. Dan perkataan yang bisa dikendalikan itu menyenangkan orang. Memberikan semangat. Tapi jika tidak dikendalikan, bisa menyakitkan hati dan menyinggung perasaan. Jaga kata-kata. Dan ini juga teguran buat saya karena saya juga sebagai guru ya, guru secara dunia. Saya harus juga bisa menjaga perkataan saya meskipun toh murid saya ya seperti itu. Karena itu saya bersyukur bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Jika tidak ada firman, bagaimana perkataan saya ini pasti liar, tidak terkendali. Karena itu saya bersyukur sekali dengan firman pengajaran yang bisa mengatur cara saya berbicara. Jaga, semua saja. Rakasion, malam hari ini kita diingatkan oleh Allah untuk menjaga perkataan kita. Yesus sudah menyembuhkan pengikat lidah kita, melepaskan. Mari kita katakan yang benar, yang baik, yang tidak menyakiti orang. Kata-kata yang bisa membangun, memberikan suatu semangat. Penting. Ini berlaku untuk semua saja. Baik yang masih kecil, agak gede, dan gede banget. Ya, berlaku untuk semuanya. Anak-anak juga jaga perkataan dengan papa mama. Ya, perhatikan semuanya, jangan asal bicara. Supaya tidak saling bertengkar. Antar saudara juga jaga perkataan. Antar saudara jaga perkataan. Antar saudara jaga perkataan. Kakak adik jaga perkataan. Adik kakak jaga perkataan. Amin tambah tek ya. Jaga. Oke. Karena apa? Keadaan yang semula damai, jika tidak bisa ditahan perkataannya, jika tidak bisa dikendalikan perkataannya, suasana jadi kacau. Awal mulanya rukun, antar saudara rukun, menantu mertua rukun, ya. Tapi karena salah perkataan, karena tidak bisa menahan perkataan, keadaan yang damai bisa menjadi kacau. Karena itu semua setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini, baik online atau offline, mulai malam hari ini mari kita koreksi diri kita masing-masing, jaga perkataan kita. Jangan sampai mengacaukan keadaan gara-gara kita salah berkata-kata. Yesus tekankan ini. Ya, penting ini, jaga kata dengan baik ya. Oke. Memang sekarang ini dunia teknologi, media sosial. Dalam kita mengetik pun makanya jaga lisan dan tulisan. Karena kita mau ngomong nggak bisa lewat tulisan. Menyerang ke sana kemari, bikin status yang tidak menjadi berkat, menyinggung orang, rame lagi, urusan lagi. Jaga lisan dan tulisan. Bagaimana caranya memiliki perkataan yang baik? Ya pasti harus hati yang baru. Kenapa? Yang diucapkan itu ya dari hati kita. Kalau hati kita enggak baru, ya susah untuk berkata yang baik. Yehezkiel 11. Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19. Dipersiapkan, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka.
juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kalau ingin kata-kata kita baik, meminta kepada Yesus, kepada Tuhan Allah, supaya memberikan hati yang baru. Pasal 36 ayat 26. Pasal 36 ayat 26. Satu, dua, tiga. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Minta kepada Yesus. Yesus, berikan aku hati yang baru. Supaya apa? Dari hatiku muncul perkataan yang baik, perkataan yang baru. Hati yang baru, ucapan itu baru, ucapan itu baik. Matius 12, 34 sampai 35. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Kita baca 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi harus minta hati yang baru supaya yang kita keluarkan ucapan yang baru atau ucapan yang baik. Bukan kata-kata yang jahat yang menyakitkan orang lain dan tidak menjadi berkat. Renungkan firman Allah pada malam hari ini. Keluarga Sion. Minta khusus pada Yesus. Yesus berikan aku hati yang baru. Supaya setiap perkataanku bisa menjadi berkat. Supaya perkataanku bisa memberikan suatu semangat kepada orang. Jaga perkataan kita, keluarga Sion. Jaga baik-baik. Karena ini tidak mudah. Karena tiap hari kita berkata-kata gitu loh. Gak mungkin diem. Kita pasti berkata-kata. Sampai tidur pun berkata-kata. Lendur maksud saya. Apalagi orang yang capek bekerja. Itu pasti akan terbawa. Mbok gero-gero, mbok ngelindur. Kuwesel banget seperti itu. Dok, us ngomel-ngomel. Yang diomelkan pasti pekerjaannya yang angel-angel. Diomel noman tapi gak sadar. Jadi manusia itu ngomongnya 24 jam. Sampai ngelindur, tapi tak belak ya merem, ya ngomong-ngomong. Ayo papa, lu marah papa. Lu merem gitu. Sampai ke gowo-gowo. Oh cocok, besar. Merem. Kegowo. Soalnya gurung kelakon. Terus. Berarti semangat tidak pantang menyerah. Itu loh, kalau kita berpengharapan, terus katakan itu. Sampai hatinya luluh yang dimintai pengharapan tadi itu. Selalu, kemana pergi langsung, Indomaret. Beri motor jak yang besar. Selalu. Dan sampai sekarang belum kelakon, dia terus mengatakan itu. Itu namanya kata-kata iman. Dan belum luluh hati orang tuanya, kuat-kuatan gitu. Tidak tahu besok, tidak tahu nanti malam. Oke, tidak apa-apa. Kan kata-kata penuh iman ya, pengharapan itu. Sampai ke go-go. Oke ya, minta hati yang baru sama Yesus. Supaya apa? Dengan hati yang baru, kata-kata juga baru. Gunakan perkataan yang membangun setiap hari, every day. Supaya yang mendengarkan itu beroleh kasih karunia atau memperoleh berkat atau kebaikan. Pesan Paulus, Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Arti kasih karunia di sini adalah berkat atau kebaikan. Jadi kalau perkataan kita baik dan membangun, orang yang mendengarkan memperoleh berkat. Kita enggak kasih apa-apa loh. Dari cara kita bicara, dari cara kita ngomong itu, kalau baik membangun, yang mendengarkan itu dapat kebaikan, dapat berkat. Dari cara kita bicara, makanya Yesus menyembuhkan orang yang gagap ini. Itulah pribadi kita. Tadi sembuhkan sebab mengatakan yang menjadi berkat. Kata-kata kita membangun. Itu kehendak Allah. Saya bersyukur dengan firman Allah pada malam hari ini. Selalu diingatkan agar menjaga perkataan pribadi saya. Saya masih banyak kekurangan. Tapi saya mau belajar untuk hati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya masih banyak kekurangan, saya sadari itu. Tapi saya rindu Tuhan, dengan firman-Mu Engkau mengubahkan kehidupanku. Saya bersyukur. Ya, oke. Bila mulut kita penuh dengan pujian atau perkataan yang baik, maka enggak ada kesempatan lagi untuk mencaci maki, untuk mengeluh. Makanya isi mulut kita dengan pujian kepada Tuhan, menyanyi yang baik, itu bisa menghilangkan keluhan dan juga cacian. Mazmur 71 ayat 8. Puji Tuhan, udara makin dingin dengan hujan di luar ya. Haleluya. Makin sejuk suasana dan suasini. Oke. Suasana di luar, kalau di sini adalah suasini ya. Oke. Ayat yang 8. 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kalau mulut kita penuh dengan puji-pujian kepadamu, tidak ada lagi kesempatan untuk mengeluh, mencaci maki. Tapi kalau nggak pernah mau muji Tuhan, tidak pernah mengatakan yang baik, isinya ya keluhan, caci maki, umpatan. Jadi kalau orang suka memuji Tuhan itu, saya percaya kata-kata juga ikut baik. Monggo kita jaga perkataan kita jaga lidah kita. Karena apa? Ada suatu istilah mengatakan your word, say your word. Ya, jadi kata-katamu bisa mengubah duniamu. Kata-katamu mengubah duniamu. Artinya apa? Kehidupan kita bisa berubah dari kata-kata kita. Your word, ya, W-O-R-D-S, change your world, W-O-R-L-D. Kata-katamu bisa mengubah duniamu. Hidup kita bisa berubah dari kata-kata kita. Perkataanmu itulah hidupmu. Jaga. Baik-baik. Mulai malam hari ini, jaga perkataan kita. Puji Tuhan. Damai sejahtera bisa kita rasakan kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita. Allah memberkati semuanya. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Bersyukur pada Yesus. Dengan berkat firman yang mengingatkan kita harus menjaga perkataan kita. Kita jaga dengan baik. Kita bersyukur untuk firman-Nya dan juga kita bersyukur juga kita akan menikmati berkat perjamuan suci. Darah Yesus. Kita pujikan lagu itu untuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas segala firman-Nya pada malam hari ini. Juga kita akan persiapkan diri